selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya beberapa partai dari Liga Top Dunia dan terutama Liga Champion ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Yang pertama itu ada Hammarby versus Mjällby. Yang kedua ada big match ya, Madrid versus Manchester City di ajang Liga Champion. Yang ketiga ada Magallanes versus Curicó Unido. Dan yang terakhir ada Unión Española versus Unión La Calera. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di prediksi konten sebelumnya. Di sini kemarin Musuh Bandar membawakan 4 match ya. Yang pertama itu ada Brighton versus Everton. Yang kedua ada Sirius versus Ersborg. Yang ketiga ada Famalicão versus Chaves. Dan yang terakhir ada Sassuolo versus Bologna. Kemarin Musuh Bandar di match pertama itu ambil di Everton ya, menang 1,5. Dan di sini kita skornya itu 1-5 ya untuk kemenangan Everton. Sempat unggul ya di babak pertama itu 3-0 ya. Cukup telak sekali ya untuk Everton lagi menggila. Dan di babak kedua menambah gol ya, penderitaan Brighton 1-5. Di sini kita untuk handicapnya menang ya. Dan untuk over undernya Musuh Bandar kemarin ambil under 3 ya. Dan di sini kita loss. Dan pertandingan kedua Sirius versus Ersborg. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil Sirius ya, nahan setengah. Dan di sini kita loss ya. Di sini kemarin sempat unggul ya Sirius juga di babak pertama 2-1. Dan kemudian di babak kedua itu sempat unggul 3-2. Tapi di comeback ya di menit-menit akhir itu Musuh Bandar sempat kesal ya. Nah, di menit-menit akhir kebobolan di menit 83 dan 89 itu kesal banget Musuh Bandar ya. Di sini kalah 3-4. Dan untuk over undernya Musuh Bandar ambil di over 2/3/4 dan di sini kita win ya. Dan untuk pertandingan ketiga Famalicão Chaves, di sini kemarin Musuh Bandar ambil Famalicão ya, kita ngasih setengah dan di sini kita loss ya. Sebenarnya sempat unggul ya di babak kedua 1-0, tapi dibalikin lagi di sini juga di pertandingan ketiga ini dibalikin lagi ya di menit-menit akhir tuh, menit-menit 85 dan penalti 89. Terus Musuh juga kesal ya dengan match kali ini. Di sini pengaturan bandot ini. Dan di sini kita untuk handicapnya kita kalah. Dan kemarin untuk over undernya Musuh ambil di under ya 2,5. Dan di sini juga kita loss ya, kalah. Dan di pertandingan ketiga itu ada Sassuolo versus Bologna. Di sini kemarin Musuh ambil di Sassuolo ya, ngasih 1/4 dan kita kalah setengah ya LH. Di sini kemarin sempat unggul juga Sassuolo, tapi di babak pertama disamakan kedudukannya dan di babak kedua itu tidak ada gol sama sekali ya. Di sini padahal bisa sama-sama menyerang tapi tidak ada gol tambahan. Dan di over undernya Musuh ambil di over 2/4 ya dan kita kalah setengah. Oke, ini build kemarin ya Musuh bagikan di grup. Di sini kemarin di Famalicão ambil di 2,5 dan di sini kita loss ya. Dan di sini kita untuk IFK Ersborg kita ambil di 2/3/4 dan di sini kita win. Dan di sini Sassuolo kemarin Musuh Bandar ambil lekekan ya karena oddsnya lumayan 1,72, masih lumayan ya. Dan di sini kita draw ya. Dan Everton 1,5 kita nahan dan di sini kita win. Di sini buildnya kita loss 1 dan tidak jadi JP. Oke, untuk teman-teman Musuh Bandar jangan kecewa. Kita hajar bandot ya nanti malam di super big match. Kita JP kan lagi ya di grup WA. Oke, akan Musuh review sebentar ya pertandingan pertama antara Hammarby versus Mjällby. Di sini kita untuk Hammarby berada di peringkat 11 klasemen sementara Liga Swedia dan untuk Mjällby sendiri berada di peringkat 8. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Mjällby home win-nya itu 65%, home draw-nya itu 29%, home loss-nya itu 6%, dan home goal-nya kita di sini di 2,47 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Mjällby sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 41%, away draw-nya itu 24%, away loss-nya itu 35%, dan away goal-nya kita di sini di 0,76 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol untuk bermain di tandang.
Di sini kita lihat presentasi dari Hamarby cukup baik ya saat bermain di kandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Hamarby ngasih 3/4 menjalbi. Di sini kita lihat hampir rata-rata orang menjagokan Hamarby ya, 92%, dan menjalbi sendiri 8%. Di sini cukup jauh sekali ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Hamarby di 6 pertandingannya itu 4 kali kekalahan, 2 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Hamarby cukup buruk ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk menjalbi sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 2 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat menjalbi lebih baik ya dari Hamarby di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Hamarby 4 kali kemenangan dan menjalbi 2 kali kemenangan ya. Di sini kita lihat Hamarby lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar, Hamarby lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4, 1, dan setengah. Terendahnya setengah dan tertinggi itu 1 ya. Cukup tinggi sekali ya. Dan untuk over under yang kita di sini di 2,5, 2/4, dan 2/3. Di sini kita untuk over undernya tertinggi itu di 2/3 dan terendah itu di 2/4 ya. Jadi menurut musuh Bandar dan melihat statistik dari kedua tim, terlebih di 6 kondisi terakhir Hamarby ya, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang menjalbi, kita tahan 1, dan kita ambil di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Ini kemungkinan berakhir draw ya dari kedua tim. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, ada big match di Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City ya. Di sini kita untuk promo tuh dari Real Madrid, home win-nya itu 70%, home draw-nya itu 22%, home loss-nya itu 9%, dan home goal-nya kita di sini di 2,57 per match ya, hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Manchester City sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 65%, away draw-nya itu 22%, away loss-nya 13%, dan away goal-nya kita di sini di 2,09 per match ya, hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari kedua tim cukup baik sekali ya untuk Real Madrid dan untuk Manchester City juga. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Real Madrid dikasih 1/4 ya dengan Manchester City. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Real Madrid ya, 63%, dan Manchester City 37%. Di sini cukup jauh ya perbandingannya. Mungkinan karena purannya ya, karena Real Madrid dipur di kandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Real Madrid di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Real Madrid performanya mulai menurun ya di 2 kali kekalahan di 6 pertandingan terakhir. Dan untuk Manchester City kita di sini di 6 pertandingan terakhirnya 5 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Manchester City lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Real Madrid 2 kali kemenangan dan untuk Manchester City 4 kali kemenangan ya. Di sini kita lihat untuk Manchester City lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Manchester City lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, ada lekekan, dan 3/4 ya. Di sini terlihat Manchester City memberikan handicap semua ya, tidak ada puran balik dari Real Madrid sendiri. Di sini di sini untuk teman-teman musuh Bandar itu harus waspada ya. Terlihat Manchester City purannya tertinggi itu 3/4. Dan untuk over undernya kita lihat di sini di 2/3, 3, 2,5, dan 3/4. Di sini terlihat untuk over under tertinggi itu 3/4 dan terendah itu di 2,5 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Manchester City ya. Kita kasih 1/4 dan kita ambil di over 2,5 ya. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 1-3 untuk kemenangan Man City. Kemungkinan ini bisa dimenangkan Man City ya. Walaupun di kandang Real Madrid itu sangat superior, ini Man City juga sangat superior ya untuk musim ini di ajang Liga Champions. Dan terlihat juga untuk purannya cukup tinggi ya. Menurut musuh Bandar juga kita ambil ngepur 1/4 itu lebih baik. Oke, kita lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Magallanes versus Curicó Unido. Di sini kita untuk Magallanes berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Chili dan untuk Curicó sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk Magallanes untuk saat bermain di kandang home win-nya itu 20%, home draw-nya itu 40%, home loss-nya itu 40%, dan home goal-nya kita di sini di 0,80 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 ya saat bermain di kandang.
Dan untuk Kuriko sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 20%, UW draw-nya itu 50%, UW loss-nya itu 30%, dan UW goal-nya kita di sini di 1,25 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita untuk presentasi dari kedua tim cukup buruk ya, terutama untuk Magallanes ya saat bermain di kandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Magallanes di 6 pertandingannya. Di sini kita untuk Magallanes 3 kali kekalahan, 2 kali draw ya. Di sini kita untuk Magallanes cukup buruk ya di 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Kuriko sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Kuriko juga cukup buruk ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Kuriko 5 kali kemenangan dan 1 kali draw ya. Di sini terlihat Magallanes tidak pernah menang ya dari Kuriko di 6 perjumpaan terakhirnya. Di sini terlihat Kuriko lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita Magallanes lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah dan 3/4. Di sini cukup tinggi sekali ya untuk pasarannya 3/4. Dan untuk over undernya kita di sini di 2/4 dan 2,5. Di sini yang dibuka untuk pasarannya itu hanya 2 ya, setengah dan 3/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Kuriko ya. Kita tahan di setengah dan kita ambil di over 2,5 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-2 untuk kemenangan Kuriko. Di sini terlihat Kuriko lebih baik ya, karena dari 6 perjumpaannya juga Kuriko sangat unggul jauh, akan dimenangkan Kuriko ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya. Masih di Liga Chili ya, antara Union Espanola versus Union La Calera. Di sini kita untuk Union Espanola berada di peringkat 8 klasemen Liga Chili, dan untuk Union La Calera berada di peringkat 10. Oke, kita untuk form tuan dari kedua tim. Untuk Union La Calera saat bermain di kandang, home win-nya itu 35%, home draw-nya itu 30%, home loss-nya itu 35%, dan home goal-nya kita di sini di 1,25 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Union La Calera dan untuk Union La Calera saat bermain di tandang, away win-nya itu 19%, away draw-nya itu 43%, away loss-nya itu 38%. Dan away goal-nya kita di sini di 1,05 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita untuk presentasi dari kedua tim cukup buruk ya, terlebih untuk Union La Calera ya saat bermain di tandang. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Union Espanola di 6 pertandingannya itu 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini kita untuk Union Espanola cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Union La Calera di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini juga untuk Union La Calera cukup baik ya, cuman kebanyakan draw ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita untuk Union Espanola 2 kali kemenangan dan Union La Calera 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya. Di sini terlihat Union La Calera lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran ini berikan bandar terlebih dahulu. Di sini kita untuk pasarannya ada lekekan dan 1/4 ya. Di sini 1/4 itu Union Espanola ngasih 1/4 ya. Dan untuk over undernya itu 2/4 dan 2,5. Tertinggi itu 2,5 dan terendah di 2/4 ya. Untuk pasarannya hanya dibuka 2. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Union Espanola ya. Kita kasih 1/4 dan kita bermain di under 2,5 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-0 untuk kemenangan Union Espanola. Kemungkinan ini dimenangkan oleh Union Espanola ya, karena juga bermain di kandang dan cukup baik ya untuk bermain di kandang di 6 pertandingan terakhirnya juga. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi Parga dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu kita pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar ya. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain ya di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar. Kita bisa berbagi prediksi-prediksi ya dan kemenangan di grup. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.